Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Mulia Safitri di channel Mulia Safitri. Nah, kali ini aku bakalan ngasih tutorial atau penjelasan tentang chat server, atau kita bisa mengirimkan pesan di server, di program server dan program klien. Langsung saja, di sini sudah ada programnya. Dan akan saya jelaskan satu persatu. Akan saya jelaskan per line-nya. Lalu di sini juga ada dua program, yaitu chat server dengan nama chat server dan chat client. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu chat server. Nah, di sini di line pertama import Java io.al adalah paket yang akan kita masukkan ke dalam source code kita untuk input dan output. Jadi kalau misalnya program kalian membutuhkan inputan dari user atau hasil dari program itu outputan, maka kalian harus mengimport si Java IO ini. Lalu yang di line kedua ada java.net.al. Ini adalah paket package ya untuk komunikasi antara server dan klien di dalam sebuah jaringan. Komunikasi di dalam sebuah jaringan. Kalau untuk .net.al, di line ketiga ada penamaan kelas yaitu chat server. Lalu di sini ada pemberian nama untuk server soketnya yaitu servsock. Lalu di sini juga ada pemberian nama portnya yaitu dikasih nilai portnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bagian port kalian harus samakan dengan port si server dan port si klien. Karena untuk menghubungkan dua program melalui jaringan itu harus melalui port. Jadi kalau misalnya kalian gunain port yang berbeda antara server dan klien, maka yang terjadi akan si server nggak bisa menghubungi si klien gitu. Lalu di line ke-6 ada metode utama atau main methodnya yang akan program akan mengeksekusi duluan si main methodnya. Lalu di line ke-7 ada menampilkan kalimat opening port atau untuk membuka port. Dia sedang membuka port. Yang pertama dijalankan adalah membuka port, menuliskan membuka port. Lalu ada kondisi try di sini di mana server sock sama dengan server socket. Lalu di portnya ini untuk membuat objek server socket dengan nama servsock, dan di sini itu untuk pengecekan port server ke kliennya apakah sama portnya dengan klien. Kalau misalnya sama, maka dia langsung ke do. Kalau misalnya kondisi try-nya ini misalnya ini kan harus sama ya sama portnya, port si server sama port klien harus sama. Nah, kalau misalnya nggak sama, dia langsung menjalankan catch. Dia akan menampilkan unable to attach to port, yang artinya itu tidak terhubung dengan port, ya kan? Dan langsung sistemnya akan di close gitu. Nah, kalau misalnya try-nya tidak error, maka langsung ke do ini, pengulangan do, langsung jalankan method run. Nah, kita buat method run di sini. Di sini adalah di line ke 19 adalah untuk pemberian nilai pada variabel link atau yang disebut socket ini. Variabel socket ini kita kasih nama link dan nilainya itu 0.
atau kosong, nilainya nggak ada. Lalu setelah itu ada kondisi try lagi, dimana link sama dengan serve shop.accept ini adalah untuk menghubungkan server ke klien, dan menunggu .accept ini adalah menunggu persetujuan dari klien untuk melanjutkan program. Nah, untuk di bagian ini adalah untuk menginputkan dan input dan output untuk si server ke klien. Oke. Lalu di sini udah ada ininya. Buffer reader itu untuk menerima input dari klien, dan yang ini itu untuk mendapatkan data dari si klien, dan print writer out ini tadi untuk mengirimkan data ke klien. Lalu di sini ada pembuatan variabel atau objek baru dengan nama message, lalu di sini ada string message in readline, itu untuk objek message digunakan untuk menerima data dari klien. Nah, itu tadi ada jika message itu tidak sama dengan close, artinya kalau misalnya data yang kita kirimkan tidak sama dengan close, artinya kalau kita nggak menuliskan kata close di klien, nanti kita akan mengirimkan chat gitu ya. Nah, kalau misalnya si klien nggak ada menuliskan kata close, maka sistem ini akan berulang dengan menampilkan message received atau yang artinya itu pesan diterima. Lalu di sini itu adalah untuk penomoran pesan di kliennya. Di klien nanti kan ini berupa balasan dari server ke klien, dan di klien itu nanti untuk balasan si server akan ada penomorannya. Misalnya message server 1 gitu. Di line 31 adalah untuk mengirimkan pesan dari klien. Jadi kliennya nanti bakalan ngirim pesan ke server, lalu nanti si server juga akan menerima pesan atau inputan dari si kliennya. Nah, lalu setelah itu di sini di line ke-34 adalah untuk mengirimkan pesan dari klien, yaitu ini 6 message. Tanda plus ini merupakan penomoran message-nya itu sudah yang keberapa, lalu akan diikuti dengan message receive. Semisal kondisi try ini tidak terpenuhi, maka langsung dijalankan catch. Namun jika kondisi try terpenuhi dan selesai, maka langsung dijalankan kondisi finally, di mana terdapat juga kondisi try lagi di dalamnya, bahwa kalau misalnya sudah di close, maka dia langsung menampilkan kata closing connection, dan akan langsung di close sistem. Namun jika try-nya tidak terpenuhi, maka akan dijalankan catch, yaitu akan ditampilkan unable to disconnect, lalu akan di close sistemnya. Lalu di chat client sama seperti di chat server,
kita membutuhkan importan java.io.al, lalu java.net.al. Lalu di sini ada, di line ketiga ada penamaan kelas, lalu di sini ada pembuatan variabel string host, lalu di sini ada pengambilan ini IP address, yang dimana IP address ini dijabarkan dengan nama host. Lalu di sini ada variable port, yang dimana portnya akan sama dengan si server. Lalu ada main metodenya, lalu ada kondisi try, dimana IP akan didapatkan, dicek IP-nya, lalu jika try-nya tidak terpenuhi atau error, maka jika tidak dapat IP komputer kita, maka dia akan ke cache langsung dan dia akan menampilkan host ID not found. Artinya IP address kita tidak ditemukan dan langsung di close. Namun jika try atau yang kondisi try ini IP addressnya kita dapatkan, maka jalankan metode run. Di sini kita buat metode run lagi. Di sini pemberian nilai untuk soket dengan nama link yang isinya itu nilainya itu 0, atau artinya tidak ada nilai atau kosong. Dan lalu ada kondisi try, di mana kita membuka atau mengecek si IP address dan portnya di klien ini. Lalu di sini adalah untuk inputan dan output dari si klien untuk server. Oke, di line 25 ada variabel message dan respon. Variabel message adalah variabel yang akan kita inputkan, atau nanti bakalan ada inputan untuk si variabel message ini. Lalu di respon adalah untuk balasan dari si server, yang mana balasannya responnya itu sama dengan si message. Dan lalu ada kondisi do, perulangan do, di mana akan berulang sistem ini enter message. Kalau kita kita ada tulisan akan ada keluar enter message, lalu si user akan memasukkan data, lalu kita enterkan, lalu akan keluar message-nya di tampilan klien. Lalu akan ada respon dari si server, namun responnya itu sama dengan yang si message di sini, namun ditambahkan server. Tapi jika message yang dimasukkan si user sama dengan close, maka langsung jalankan si finally. Oke. Nah, kalau misalnya try-nya ini error, maka langsung jalankan catch. Dan jika while-nya di sini sudah terpenuhi,
akan si user memasukkan inputan close langsung ke finally, dan di sistem try-nya langsung ada penulisan closing connection. Namun jika lalu langsung di close programnya, dan jika try-nya error, maka akan masuk ke sistem cache-nya langsung, dan ada message atau peringatan dari sistem bahwa Anda tidak terhubung, lalu langsung si sistem akan terclose seperti itu. Nah, langsung saja kita ke sini. Oke, langsung saja kita jalankan, klik kanan git bash shell, lalu di sini juga kita 2 kali karena untuk si server dan klien. Lalu kita jalankan untuk si servernya dulu, chat server.java, lalu setelah di-compile, lalu langsung saja ke ini. Akan ada tulisan opening port, dan dia bakalan gini terus kalau misalnya si klien nggak menyetujui si server untuk mengecek portnya gitu. Dan caranya itu agar mereka terhubung, kita compile lagi si siapa ini chat kliennya, si klien. Oke, kita runkan, dan di sini ada langsung enter message. Nah, kalau kita masukkan apa kabar kamu hari ini server, maka kan nggak ada balasan, ada respon dari si server, yang dimana responnya itu sama dengan si message dari si klien. Namun bedanya server message ada penomoran message-nya. Lalu, nah kalau misalnya kita seperti yang tadi, jika belum ada kata close, maka sistem akan berulang sampai kapanpun kalau kamu gak nge-close-nya. Baik. Nah, di server akan ada notif atau pemberitahuan message-nya receive. Message terkirim. Oke. Lalu coba kita di sini close. Maka seperti ini hasilnya. Server 2 message receive. Karena ada notif seperti ini di kliennya, lalu closing connection. Di sini juga closing connection seperti itu. Nah, kamu klikkan aja seperti itu, guys. Oke, mungkin cukup sekian aku sampaikan. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Aku akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.